Yohanes Yohanes 17 Bunda, Yohanes Bunda. 17:3 Bang. Yesus itu Yesus tidak pernah Bang, mengatakan dirinya Tuhan. dengar dulu Bang. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus memperkenalkan hanya Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang kau utus. Kemudian di Matius 11:25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bapak yang Tuhan. Nah, kau sebaliknya malah menuhankan Yesus. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus inilah yang akan menghakimi kau. Benar nggak kau patuh dengan kata-kata Yesus apa enggak? Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Halo, ayo. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Apa gue ikutin dia Pak Herman ini? Itu Tuhan dan manusia. Lanjut. Pak Herman Jadi, Pak Herman yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan dan manusia. Oke, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Yesus lahir dari Roh Kudus, dilahirkan. Saya nggak nanya itu. Manusia. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Melahirkan Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Berarti melahirkan Tuhan atau manusia? Melahirkan Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia, Pak. Saya ulang kembali. Bunda Maria melahirkan A Tuhan, B manusia, C keduanya. C keduanya, Pak. Oke, baik ya. Selamat malam. Ntar dulu yang lain dulu ya. Oke. Pak Herman, kita lanjut. Baru ke ibu-ibu lagi nih. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan dan manusia, siapa Tuhannya Maria? Bapak. Loh, kok kenapa nggak menuhankan yang dia lahirkan? Kan Bapak di surga ada, Pak. Berarti Tuhan. Ini loh, Pak. Lalu yang lain diam dulu. Itu King diam dulu, King. Saya ulang ya. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan dan manusia. Tuhan yang dia lahirkan ini Tuhan Maha Kuasa atau Maha Kocak? Maha Kuasa, Pak. Maha Kuasa. Baik. Oke, siapa Tuhannya Maria? Dengarin dulu, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan yang Maha Kuasa? Bapak yang lanjut usianya. Yang di Bapak yang lanjut usia. Enggak melahirkan yang baru lahir, yang baru ini. Enggak melahirkan Tuhan yang baru ini. Pertanyaan sederhana Pak Herman. Apakah Bunda Maria menyembah Tuhan yang bayi, yang Maha Kuasa ini? Makanya saya jawab, Pak. Maria menyembah Bapa di dalam Lukas 1 ayat 46. Benar dong? Apakah Bunda Maria menyembah yang dia lahirkan? Bunda Maria menyembah Bapa, Pak, waktu Yesus lahir. Oke, Lalu baik. kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku Oke, kalau sekarang ini, kalau sekarang ini, siapa Tuhannya Maria? Kalau sekarang nih, detik ini nih. Oh, sekarang Yesus. Yesus. Ini parah nih. Jadi Bunda Maria menuhankan bekas anaknya, begitu? Ya boleh, Pak. Boleh. Yesus sekarang kan duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, pertanyaannya sekarang di surga ini, status Bunda Maria dengan Yesus sekarang masih anak ibu atau bukan lagi? Maria manusia biasa, jadi dia bapak tua, ya seperti murid Yesus yang Saya lainnya. tanya, Pak. Bukan itu pertanyaannya. Bunda Maria di surga ini memanggil Yesus anak atau memanggil Yesus Tuhan? Ya memanggil Yesus saja. Apa? Ya menyembah Yesus. Enggak, misalnya Bunda Maria ketemu Yesus. Dia panggil, Tuhanku atau anakku, yang mana kira-kira yang bagus? Ya juga Tuhan bisa, juga bisa, kan gitu. Berarti Tuhannya Bunda Maria di surga adalah anaknya Maria gitu? Gimana tuh? Ini nepotisme Tuhan ini, Bang. Yesus itu sebelum menjadi manusia sudah menjadi Tuhan, Pak. Tuhan Iya, yang saya menjadi... tanya sekarang ini, saya mau selesai ini. Tuhannya Maria di surga itu adalah Yesus, betul? Ya. Oke, artinya Bunda Maria menuhankan anaknya di surga, betul? Ya kalau sekarang kan ya memang sudah jadi Tuhan. Yesus itu kan Iya. jadi Tuhan. Di surga itu ada berapa Tuhan? 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Ada berapa? 3 pribadi, Pak. Saya nggak nanya itu ada berapa? A1, B2, C3. Satu Allah, Pak. Satu, yang mana yang Tuhan di surga kalau satu? Ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu. Ada 3 itu. 3 pribadi, Pak.
Nah, 3 pribadi ini berbeda pribadi atau sama? Ya berbeda no Pak. Bapak Berarti 3 Tuhan. satu Tuhan Pak. Yang mana kalau satu? Yang mana? Ya Allah itu satu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan Pak. Ya, saya ulang ya. Bapak Tuhan, betul? Bapak Tuhan. Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 pribadi dalam satu. Kacau Indonesia kalau begini. Lanjut ibu-ibu. Saya lagi minum kopi ibu-ibu. Lanjut. Harusnya konsep ketuhanannya itu ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Oh perbedaan bukan Bu. Ketiganya adalah satu di dalam Yohanes 5 ayat 7 itu. Bukan berbeda, ada Bapa, ada Firman, ada Putra kan, ada Roh Kudus kan berbeda-beda ini. Satu Allah dalam Bapa tiga yang pribadi sudah yang tua, berbeda. ada Putra ini atau Yesus ini yang masih muda, gondrong, ada Iya. Roh Kudus yang berupa burung merpati kan tiga-tiga berbeda ini. Tapi kalau Waduh, bilang pas saya satu, nanya Bunda Rima, yang mana yang paling tua umurnya di surga? Bapak, Yesus atau Roh Kudus? Yang paling tua umurnya? Di dalam kekekalan tidak ada umur Pak. Di dalam kekekalan itu tidak berubah. Kekal Pak. Yesus sekarang umurnya berapa di surga? Di surga 33. Kalau Bapak, Ya Bapak tidak disebutkan Pak. Dia disebutkan yang mana. mana lebih tua Bapak daripada Yesus? Jadi Yesus dan Bapak itu persis, hanya Bapak tampak lebih tua. Gitu. Oh, Bapak lebih tua. Oke, lanjut. Udah lanjut. Bapak lebih tua. Pak. aduh ya Allah. Tenang. Bang Handi, Ketika apa yang kamu berdoa, lanjutkan kalau udah Bang. sedeng kayak gini. Gak apa-apa, yang penting ada kita Bang, ketika kau berdoa, siapa yang kau bayangkan? Apa ketiga-tiganya berputar-putar di kepalamu, apa cuma satu? Siapa kau bayangkan ketika kau berdoa? Yesus boleh, Roh Kudus boleh Bu. Jadi saya kan saya kan bisa bahasa malaikat Bu. Aduh, Wih. berat. Bisa bahasa malaikat. 1 Berarti Korintus ada apa dia? 13 ayat 1 itu kan bahasa malaikat. Coba bahasa malaikatmu, coba contohin. Bahasa Misalnya. malaikat itu tidak boleh dipamerkan Bu. Jadi bahasa malaikat itu Kau berarti kau omong kosong, bilang aja nggak bisa. Bunda enggak paham ya. Jadi bahasa Coba contohin dikit. Apakah bahasa malaikat sama dengan bahasa roh? Kura-beraba. Apakah sama? Nah, itu kan nanti kan ibu kan nanti kan istilahnya kan menertawai kan, makanya saya enggak mau. Enggak menertawai. Coba. Kan yang biasa kita dengar itu bahasa roh, yang kita dengar udah familiar, kita dengar tuh. Bukan gitu pertanyaannya Bunda. Sekarang bahasa malaikat gimana lagi tuh coba? Bahasa malaikat itu mirip bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apakah kira-kira mirip bahasa apa dulu kalau bahasa malaikat itu? Bukan Pak, bahasa roh itu ada dua. Bahasa Bang Hermawan, kemarin kan udah ngobrol sama saya pakai bahasa malaikat. Gimana Pak? Asihan Sri Gunung Mendawa Pageh Sinendang Diawang-awang anak king nu calik di langit na tuur kungkung natang jalan sama terang lori lopai tani. Jangan. Itu bahasa roh juga. Entah bangking lah. Itu bahasa roh itu. Itu baca mantra itu. Itu baca mantra kamu itu. Mantra orang Sunda itu kawan. Ya, bangking. Kita diskusi ya bangking ya. Ya baik-baik lah. Jadi ayatnya di 1 Korintus 14 itu Udah, Pak. Bang Hermawan, udah. Nanti yang lainnya ya aku Kau bagaimana? Aku pamit Gini dulu. loh, gimana? Sebentar. Bang King, buka dulu mute-nya Bang King. Sebentar Bang King, saya mau nanya dulu Bang King. Bang King, halo Bang King. Apa mau tanya Kak Nora? Bukan ini, Iya. Bang Hermawan Iya, tadi halo. ngomong. Ya halo Kak Nora. Ya, Bang Hermawan tadi ngomong bahwa Bapak yang di sorga itu sudah tua, beruban, Aduh, dan jangan ini. mukanya ada. Nah, saya ingin minta bagaimana menurut Bang King? Apa betul Bapak di surga seperti itu? Jaringan tidak beres ini. Anda lama jual aja bedeng, ya Allah. Apa Bang King setuju? Makanya saya nggak mau diskusi sama yang begini, Bang. Jujur saja. Bang King setuju nggak pernyataan dari Bang Hermawan bahwa Bapak yang di surga itu rambutnya berubah, lanjut usia, Iya. punya kaki. Iya. Ini Bunda Rahma noise. Doubling kita Bunda. Ah, apa Bang King setuju? Halo Bang King. Bang King. Gimana tadi Kak? Saya
ini jaringan kurang bagus saya Kak. BPJS saya punya jaringan hari ini. Ya lanjut. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, tadi pernyataan dari Bang Hermawan bahwa Bapak yang ada di sorga itu sudah lanjut usia, rambutnya beruban semua, terus wajah dia punya hidung, mata lengkap kayak manusia. Apakah Bapak di sorga seperti itu? Oh, tidak ada dijelaskan lah Kak. Tidak ada dijelaskan di dalam Katanya kitab ada suci, Bang Kak. di Tidak kitab ada Daniel dijelaskan dalam katanya. Kitab Daniel. kitab Daniel. Iya. Di kitab Daniel di mananya itu Bang Herman? Bang Saya Herman, belum silakan pernah Bang baca Herman. itu. Saya Kitab belum. Daniel pasal berapa, nomor berapa? Daniel 7 ayat 13, Pak. Nah, coba Bang King buka. Ya, mungkin ini kan mungkin terlewat ya. Kan Alkitab kan luas itu. Mungkin Pak King ini belum ini ya. Karena terus terang saya sudah sering itu berdiskusi dan itu memang ada sosok yang melihat Bapak, banyak yang melihat Bapak. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 pun juga Nabi Raja Usia juga melihat Bapak. Nah, saya Ini aku bacakan ya Bang baca. King. Monggo, Bang yuk. King, saya bacakan ya Bang King. Bang King gak usah apa. Nih, apa diturunkan dulu apanya? Ya. Bang King, Ya, gak usah ya. jeda Bang King, Lanjut, biar saya yang lanjut, bacakan. lanjut. Judulnya dulu, aduh. Nih saya bacakan ya, Daniel 7 nomor 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi dia mengatakan kalau Bapak itu seorang laki-laki yang lanjut usia yang sudah beruban, yang punya mata, hidung lengkap kayak manusia. Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya juga tidak bisa kau lihat. Jadi bagaimana Bang King? Menurut Bang King, Bang Hermawan ini bagaimana? Saya bingung, makanya saya malas diskusi. Apakah benar seperti itu? Biar nanti lanjut diskusinya gitu loh. Bang King? Mungkin belum dibacanya seluruhnya itu Kak, dari awal itu. Dari 1, 2, 3. Ya, mungkin belum dibacanya keseluruhan. Nah, Bang itu yang Itu nomor anak 9. manusia. Yang nomor 9 Yang Bang, apa itu? Bang Hermawan sebentar, saya baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Di sini rambut seperti domba kan rambutnya putih ya, Bang King. Bagaimana nih? Makanya dibilang Bang Hermawan kalau Bapak di sorga tuh udah tua. Jadi ayat ini untuk membedakan Yesus dan Bapa, Pak King. Jadi anak manusia itu kan Yesus. Jadi Yesus menghadap kepada Bapa yang lanjut usianya. Jadi Yohanes itu kan salah kaprah itu. Kalau Yohanes itu Yesus menghadap Yesus. Salam dua Kristus kan gitu. Tidak alkitabiah gitu. Jadi yang lanjut usianya itu Bapa gitu. Tapi pertanyaannya Pak Hermawan, kenapa itu Bapak yang tua itu nggak dibawa ke rumah sakit dulu di kursi roda gitu? Kenapa yang nggak ada yang nolongin gitu Pak? Pak, Allah bisa bersiul tahu enggak? Andi. Nah, tengoklah. Di dalam Yesaya 5 ayat 26 itu. Nah, pertanyaan Pak Andi itu agak tidak berbobot nih. Lah itu dulu di kursi roda loh Pak. Ini malah Allah bisa bersiul. Kan cuma bersiul, mengerang pun bisa tuh, mengerang kayak perempuan mau melahirkan tuh Tuhan di perjanjian lama tuh. Mengerang dia, Boleh. menggap pun bisa dia. Bukan cuma bersiul Ya. Tuhan itu Bang. Menggap. Ya kalau ada ayatnya enggak apa-apa, Bu. Jadi yang bersuara di waktu pembaptisan Yesus itu kan Bapa. Menurut Inilah Pak Herman ini benar-benar kejadian nih ada Tuhan itu udah tua berambut putih gitu. Benar kejadian seperti itu. Dalam Yohanes 14 ayat 9 itu kan Filipus menanyakan sosok Bapa. Barang siapa telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi wajah Bapa itu sama persis dengan Yesus. Hanya Bapa tampak lebih. Oh, kembar siam dong. Mirip wajahnya ya. Satu muda, satu tua, Pak. Kalau Oh. kembar siam kan sama. Satu tua satu.
Iya, ini kan berbeda. Jadi oneness itu Tuhan Yesus, lansia katanya di bawah Tuhan lansia. Yesus menghadap Yesus. Itu kan salam dua Kristus. Nah, itu oneness, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Kalau Pak Herman kan anak yang muda menghadap ke bapak yang sudah berumur kan gitu. Usia. Berumur kan usianya itu old man bahasa Inggrisnya. Ampun. Memang ada di Alkitab saya nyatakan kan. Misalnya nih Bapa berkata-kata kan di Ibrani 1 ayat 8. Jadi yang bersuara itu Bapa bukan Yesus. Waktu yang paling berkuasa sekarang di surga siapa, Pak Herman? ya, ketiga-tiganya itu berkuasa semua. Oh, Bapa yang berkuasa mempunyai semua. rencana, Yesus yang melaksanakan, Roh Kudus yang menjadikan. Langit dan Siapa bumi. yang mempunyai otoritas paling tertinggi? Nah, kalau otoritas itu memang Bapa. Bapak. Posisi dan otoritas. Di dalam Jadi segala keputusan di tangan Bapak ya. keputusan Bunda Rama ini. Feedback. Nois Bunda Rahma. Jadi segala keputusan ada di tangan Bapak, betul? keputusan dari Bapa diserahkan kepada Yesus dan dilaksanakan Roh Kudus kan gitu Pak. Oh, Bapak yang memutuskan, Yesus yang melaksanakan, Roh Kudus yang mengeksekusi gitu. Betul Pak. Wah, kayak ini ya, kayak kontraktor ya. Ya bolehlah Pak. Ya, mantap. Jadi Tritunggal bekerja bersama-sama dalam kesatuan yang sempurna dan harmonis untuk memerintah. Misalnya nih, yang menghendaki, misalnya nih ada yang menghendaki manusia meninggal siapa? Ya Bapak. Bapak. Bukan Yesus, bukan Yesus. Bapak Pak. Yang melaksanakan siapa? Yang mencabutnya siapa? Yesus. Jadi Bapak yang menentukan Bunda Maria meninggal, Yesus yang mencabut nyawanya. Ini loh Pak, itu kan nanti roh itu kan kembali kepada Bapak. Kan gitu. Kan Bapak ini adalah idenya, mengeluarkan keputusan. Maut, Pak. Yesus ini pelaksana. Nah, pertanyaannya, yang menentukan Bunda Maria meninggal siapa? Loh, yang menentukan Bapak, yang mencabut Bapak. maut. Loh, kok Yesus nggak kerja? Kok Yesus nggak kerja? Roh Kudus itu untuk membangkitkan, Pak. Bukan Kok mencabut. Yesus waktu itu nggak kerja gitu? Gimana toh saya bingung saya. Itu enggak kerja, Win. Di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lah kok Bapak bisa tahu bekerja enggak bekerja? Apa Bapak Kan termasuk proses ini loh, proses Bunda Maria meninggal, dengerin, proses dengerin dulu Pak Herman. Proses Bunda Maria meninggal itu ada nggak adilnya? Ada nggak adilnya Yesus? Waktu Bunda Maria meninggal. Lah ya kayak itu kan sudah kehendak Bapak toh? Nah, bukan kehendak Yesus. Ya itu kan kehendak apa? Jadi semua yang menentukan orang mati itu toh. Tapi yang mencabut itu malaikat maut. Namanya rajanya Abaddon atau Apollyon di Wahyu 9 itu Pak. Berarti Yesus nggak kerja dong. Tadi Anda mengatakan Bapak yang menentukan, Yesus yang kerja tadi. Yesus itu sudah bolak-balik surga dan bumi kok enggak kerja gimana tuh Pak? Oh, bolak-balik. Dulunya jadi manusia, terus mati bangkit. Kembali menjadi Tuhan, duduk di sebelah kanan Bapa, kan gitu kan? Oke. Dan apa ya Yesus gitu Pak? Apakah Ya, Bapak, apakah Bapak itu tahu bahwa Maria ini ibunya Yesus? Tahu kira-kira? Bapak itu yang maha tahu Pak. Ya jelas Oke. tahu. Kalau Yesus itu maha tahu nggak? Maha tahu Pak. Maha tahu juga. Kira-kira Yesus memberitahu kan nih ibu sebentar lagi mati. Kira-kira kan maha tahu tuh. Gimana? Kan Yesus sebagai manusia Pak. Kalau sebagai manusia ya enggak tahu Pak. Duluan mana terangkat ke surga? Maria atau Yesus? Maria enggak terangkat ke surga Pak. Maria wafat tua di Yerusalem. Jadi sekarang Maria masih di mana? Bukan di surga? Di Firdaus.
Enggak bareng sama Yesus. Yesus di tahta Allah, berbeda Pak. Oh, Jadi oke. di tempat penantian dulu. Jadi orang mati itu kan di Firdaus atau di Hades. Yesus ini kok Yesus nggak nolongin maknya ya? Lu kan Maria kan manusia biasa. Dia kan cuma sama dengan murid-muridnya. Di Kisah Rasul 2 itu kan disebutkan. Iya, maksudnya ini kok anak kok nggak nolongin emak gitu loh? Lah gimana nolong gimana maksudnya? Ya mestinya dipanggil loh, emak loh itu. Enak-enak anak di surga, emaknya masih di penantian. Iya kan itu nanti kan dibangkitkan bersama-sama nanti. Jadi ada tempat penampungan ya Pak Hermawan. Ada di Firdaus. Oh, yang kepala BRB ini. Nanti Lanjut Ada lagi tempat nih. penampungannya guys. finalnya nanti kita di langit baru dan bumi baru, Pak. Setelah rapture, kerajaan 1000 tahun, perang Gog Magog, itu nanti kita di langit baru dan bumi baru. Karena kan kiamat. Langit dan bumi yang lama itu hancur lebur, Pak. Kiamat. Oh, jadi Kan ada gitu. lagi nanti penciptaan bumi baru gitu ya? Betul. Di dalam Wahyu 21. Siapa yang ciptakan bumi baru, Pak? Ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Pak. Oh, Elohim. menciptakan lagi. Isinya siapa aja tuh bumi baru? Isinya ya orang-orang yang ikut rapture dan ini, Pak. Orang-orang yang Ada pom bensin nggak nanti di bumi baru tuh? Ada mobil, ada pasar gitu, kayak sekarang gitu? Apa beda? Ada rumah, ada mobil, ada pasar, ada pom bensin juga, Pak. Ada, Pak. Oh, ada kehidupan baru lagi gitu ya? Tenang. Ada bumi baru, ya. Hebat kali ilmunya Pak Herman ya. Pak Herman ini belajar di mana, Pak Herman? Pak Herman, Saya belajar dari Alkitab. oh semua yang Anda omongkan itu di Bible gitu ya? Ada, Pak. Jadi langit baru dan bumi baru itu nanti di Yesaya 65. Di kerajaan 1000 tahun itu di Yesaya 11. Jadi ciri-cirinya singa makan rumput, Pak. Wah, singa makan rumput. Kalau manusia makan rumput sudah ada, tapi singa makan rumput kan belum terjadi, Pak. Itu nanti terjadi tuh. Oh iya, no, Pak. Ya, kejadian yang masa depan pasti terjadi. Setelah perang Armageddon, Pak. Terjadi juga nanti ular makan debu. Oh, bukan. Nanti anak kecil dan ular pedung itu bermain bersama-sama. Beruang nanti makan rumput, beruang dan singa itu nanti duduk bersama-sama, Pak. Berdampingan maksudnya. Kebalik-balik nanti ya. Singa makan rumput, terus ikan makan ikan makan apa? Wah, enggak, kurang tahu, Pak. Terus Oh, nanti kurang. hidupnya damai itu. Itu Terus- di Yesaya ayat 11. Terus kapan Yesus turun yang kedua kali, Pak? Setelah masa 3,5 tahun antikristus, Pak, 666. Karena nanti Diperkirakan, Pak, perkiraannya tahun berapa, Pak? ya ini perang dunia ketiga dulu, Pak. Ini kan Israel menyerang Iran. Perang dunia ketiga itu Rusia, Turki, Iran. Langsung Libya. aja sebutin, Pak, prediksi tahun berapa, 2040, 2050 gitu apa kapan? Nanti kalau saya beritahu nanti tidak percaya, kan repot. Enggak apa-apa, kasih tahu aja, Pak, buat yang lain jaga-jaga gitu. Nanti tidak seru ya. Oh, masih rahasia. Detik-detik akhir ini, Pak. Tanda-tanda kedatangannya gimana, Pak? Ya, tanda-tanda apa namanya peperangan itu tadi antikristus harus muncul. Enggak. Kalau menurut di Bible seperti pencuri, Pak. Lah kan orang Kristen kan anak terang, Pak, tidak pencuri. Enggak, kedatangan Yesus itu datangnya yang kedua seperti pencuri, Pak. Tiba-tiba nongol gitu. Itu bagi yang tidak tahu, Pak. Kalau orang Kristen kan tahu. Jadi yang benar yang mana nih? Tiba-tiba datang apa ya, dikasih tahu dulu, ada pemberitahuan. Jadi nanti rapture itu ada sangkakala ketujuh yang berbunyi, Pak. Masuk gua, Pak. Kedatangan yang kedua itu ada pemberitahuan atau tiba-tiba? Gantian. Monggo. Ya, justru siapa? Justru aku mau ngomong, silakan. Aku udah move on lagi, besok udah kesempat. Hah? Justru aku katanya mau ngomong, suruh gantian ngomong lah. Jadi tahan, film itu.
Terus udah boleh. Gimana ini? Suruh gantian tapi dia nggak ngomong. Gantian lah. Masa lu aja yang nanya gitu loh. Ya udah lu ngomong sekarang kan giliran lu. Dari tadi interogasi. Memang Andi ini kalau bertanya interogasi ditanya balik mencret. Ya udah lu ngomong giliran lu lagi ngomong. Jadi begini, saya mau nanya sama Bang Andi gitu. Bang Andi kan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan sebagai sang pencipta, kan begitu. Jadi kalau memang Allah itu Tuhan dan sang pencipta, kapankah dia menciptakan manusia? Waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, enggak ditulis dia tahun berapa, tanggal berapa, enggak jam berapa, hari apa, enggak ditulis gitu. Jadi saya enggak tahu Aku bilang tahun jam. berapa. Berarti ada tahun, kalau dia Tuhan berarti tahu kan kapan penciptaan manusia, kan tahu kan? Dia tahu tapi dia nggak memberitahu hari kapan. Ya mana ya kalau dia Anda tahu. kan bertanya, saya jawab. Bukan cuma satu pertanyaan Bang Andi kemana-mana kan? Aku nggak nanya waktu, jam berapa gitu kan? Ya terus? Berarti kapan Tuhanmu ini menciptakan manusia gitu loh? Jangan nggak ucuk-ucuk Kapan manusia itu berarti gitu Anda kan? kapan itu menunjukkan waktu, bro. Kalau kapan itu waktu itu. Tapi kan bukan jam kan? Kapan itu kan bukan berarti harus ada jam kan? Terus bagaimana pertanyaannya kalau kapan? Berarti waktu. Macet. Iya, kapan penciptaan manusia sama Ya saya nggak Tuhanmu? tahu kapan. Nah, udah berarti nggak kamu nggak punya ditulis. ilmu gitu loh. Cuman gitu doang nggak tahu. Pertanyaan kapan itu menunjukkan harus dijawab dengan waktu. Tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, itu kapan? Pertanyaan kapan diciptakan Nabi Adam? Ya saya nggak tahu waktunya kapan. Ya jelas di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Itu jawabannya. Nggak bisa saya menjawab kapan, waduh. Kelewatan nanti saya kalau menjawab tahun sekian begitu. Nggak ada muslim bisa menjawab pertanyaan kapan waktunya itu. Nabi Adam diciptakan, nggak ada yang bisa menjawab itu kapan. Pasti kalau ada yang menjawab kapan, pasti ngarang itu. Ada muslim nggak yang tahu ini? Kapan Nabi Adam diciptakan? Ada muslim bisa menjawab nggak? Ya, tanya aja ke Kristen, di Bible kapan Adam dilahirkan? Balikin aja. Jadi Adam itu diciptakan di bumi, Pak. Dibentuk dari debu tanah di bumi dan dia ditempatkan di Taman Eden di sebelah timur Sungai Efrat dan sebelah barat Sungai Tigris. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa, Pak? Kalau tahun berapa ya? Mungkin tahun 0 sebelum Masehi ya. Jangan pakai mungkin dong. Ya gimana saya enggak tahu datanya. Kalau tempatnya Ya bilang saya tahu. aja nggak ditulis tahunnya, Pak, sama dengan jawaban saya gitu loh. Ya, Jangan pakai mungkin. Ya, enggak tahu lah. Karena pertanyaannya harus berbobot itu loh. Kalau Adam Nah itu just tahun nanya begitu ke gua gitu loh, kapan? ya tadi kan istilahnya kan itu kan rahasia kan. Sebenarnya itu tidak ada yang tahu gitu, Pak. Kan cuma bisa mengira-ngira saja kan enggak apa-apa. Ya menurut Anda Nabi Adam diciptakan di bumi gitu ya? Ya, Taman Eden itu di Irak modern, Pak, sekarang. Oh, Karena di Adam Irak. itu memakan buah terlarang, makanya kan dijaga Cuma dijaga satu itu. pertanyaan nggak bisa dijawabnya, tapi kalau Iya bang, bertanya nggak bisa, nomor satu. nggak bisa saya jawab itu bang, nggak bisa. Oke, sorry ya. Itu kan makanya jangan bertanya nomor satu kau. Kalau begitu saya Cuma tanya satu balik. pertanyaannya aja mencret. Kalau begitu saya tanya balik ke Anda. Pertanyaan yang sama. Kapan Nabi Adam diciptakan? Sesuai dengan Bible. Silakan bang. Kalau kau bisa jawab sesuai Bible, saya kasih kau 200 juta. Case. Kapan Nabi Adam diciptakan? Pertanyaan yang sama bang. Pak Hermawan bisa bantu 200 juta loh itu. Ya tahun 0, Pak. Tahun 1 sebelum Masehi itu Adam diciptakan. Di mana tertulis itu pak? Tertulis Ya, di mana? Ya, pakai logika itu, Pak.
Malam satu suro. Ya. Tuh kan Kapan? Andi nanya Biasa terus yuk. kan. Kau jawab Nanya terus pertanyaanku. kan dia. Kapan? Nanya terus kan. Kapan Cuma Nabi satu Adam pertanyaan. diciptakan? Saya balik tanya Satu kepada pertanyaan kamu. mencret Andi. Kan pertanyaan kamu men- nggak bisa jawab. Kapan? Ya terus menurut kamu kapan Nabi Adam diciptakan? Siapa tahu kau bisa kasih saya ilmu, bro. Silakan. Coba kasih saya ilmu. Kapan Nabi Adam diciptakan? Saya mau belajar sama Anda loh. Saya tadi nggak bisa jawab pertanyaanmu loh. Oh, Benar. pada hari ke-6, Pak. Pada hari ke-6 itu bukan diciptakan. Ada di ayatnya itu. Tapi tidak usah transfer lah, itu cuma untuk informasi aja. Ya, pada Hari apa ke-6, itu, Pak? Tanggal berapa? Tahun berapa? ya mungkin Jumat Pahing itu, Pak. Hah? Jumat Pahing. Tertulis di mana itu, Pak, Jumat Pahing? Halo, Ya. selamat malam. Hah? Monggo, yang lainnya monggo, Pak. Jumat Pahing. Ya, di kalender weton itu loh, Pak. Selamat malam, host. Wih, malam. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat Pahing katanya. Di Irak ya, Pak ya? Pak Hermawan ya? Boleh saya tambahkan, host? Silakan. Monggo. Iya. Jadi apa yang diperbincangkan itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Nabi Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Hari Coba apa itu, dibaca. Pak? Hari apa itu, Pak? Hari ke-6? Harinya tidak ditulis, hanya hari ke-6. Diciptakan di mana, Pak? Di Taman Eden. Taman Eden itu katanya di Irak apa bukan? Taman Eden itu di sorga. Loh, kata Pak Zaman Hermawan waktu di Irak. penciptaan. Kata Pak Hermawan di Irak, Pak. Di sebelah barat Sungai Tigris dan di sebelah timur Sungai Efrat. Sekarang Irak modern. Ya mungkin Pak Itu Yohanes. kalau yang sekarang. Duh, bukan Pak, yang dulu Pak. Kalau sekarang itu malah Taman Eden itu di langit ketiga Pak. Taman Firdaus Allah. Di Iya. dalam Wahyu 2 ayat 7. Kebalik Pak. Yang jelas itu dalam Kejadian pada mulanya Allah menciptakan itu, makanya Allah menciptakan manusia itu hari ke-6. Kejadian itu datanya. Jadi nggak bingung-bingung kita Iya, carinya. ini yang mau dijawab tadi itu. Diciptakannya di bumi atau di surga, Pak? Di Taman Eden itu kan di surga waktu itu. Oke, kata Pak Hermawan di Irak, Pak. Di sebelah timur Sungai Tigris dan sebelah barat Sungai Efrat Pak. Di Kejadian 3 itu Pak. Jadi mungkin Pak Yohanes Kalau ini, nah, Iya, kalau yang sekarang iya. Kalau yang dulu kan belum ada ditentukan Irak, Israel di mana. Kan itu Kan waktu ada, Pak. penciptaan itu Sungai dari hari Tigris dan pertama. Sungai Efrat kan sudah ada zaman dulu Pak. Pak Yohanes mungkin. Iya, betul. Itu semua betul. Cuman kan tidak dicatat di situ bahwa hanya dicatat itu hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Yang pertama manusia Adam, kemudian diciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Jadi kita jangan bertanya yang tidak ada di situ. Ini mau ditanya, Pak. Anda udah jawab hari ke-6. Itu juga kan masih bisa kita diskusikan. Ini loh, Nabi Adam ini diciptakan di bumi atau di surga? Di surga lah, masa diciptakan di bumi. Ya, bagaimana Pak Herman? Silakan Pak Herman. Ya di bumi kan Pak. Ini kalau di surga nanti seperti non Kristen nanti. Sorry ya. Oh, ini kalau Adam itu kan diciptakan di bumi Pak. Di debu tanah di bumi di sekitar Taman Eden yang ada di Irak sekarang Pak. Itu Jadi bumi di zaman penciptaan itu. Kalau Nah, bumi ya. sekarang kan banyak. Sekarang bumi ada Amerika, ada di Israel, ada di mana. Jadi gini Pak. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Ya ini yang mengalir di sebelah timur Asyur dan sungai yang keempat adalah Efrat. Ini masih ada Pak. Sungainya ada 4, yang 2 kan hilang, yang 2 lagi masih Pak. Dulu itu Betul. Mesopotamia. Itu betul Pak, itu betul. Itu kan setelah dunia terbagi, negara-negara itu terbagi. Ada sungai-sungainya memang.
Cuma waktu itu, waktu penciptaan itu, alam semesta itu, manusia diciptakan hari ke-6 itu, pas itu waktunya pas lagi di bumi, karena Allah menciptakan langit dan bumi, di situ lengkap semuanya. Jadi menurut Pak Betul, Yohan, ada semua. jadi menurut Pak Yohan Adam diciptakan di bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Debu tanah di bumi, Pak, ini, Pak. Enggak diputuskan Iya. ada berdua dulu ini, di bumi apa di surga nih? Gimana, Pak Yohanes? Yang jelas, yang ditanya tadi kan bukan masalah tempatnya. Yang ditanya tadi kan Allah menciptakan manusia. Jadi saya jawab hari ke-6. Di situ dia. Jadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Ya udah keputusannya itu Pak, jelas. Pak, keputusannya di bumi apa di surga Pak, diciptakan Adam. Halo, Ya kesimpulannya Pak, bumi apa surga? itu terserah yang memikirkan aja, mau di surga mau di bumi, karena Allah Maha Kuasa. Kok jawabannya ngambang Pak, kayak apa itu ngambang? Nggak ngambang lah. Yang Nggak ada jelas itu keputusan, ayat Pak. 26 itu. Pak Herman menjawab Ayat di bumi. 20. Pak Herman menjawab di bumi, Anda jawab di mana? Pak Herman, kalau di bumi berarti Adam itu diusir dari bumi ke bumi gitu ya Pak ya? Iya, Transmigrasi. dari Taman Eden ke luar Taman Eden, kan? Dari Itu kan Irak keluar kayaknya Irak. bedanya di North. Dari Irak keluar ke Irak ya Pak ya? Iya kan luas, Pak. Itu kan itu di Mesopotamia itu Taman Eden. Nah, itu kan di luar itu kan masih banyak, Pak. Daerah-daerah masih kosong itu. Iran kan itu daerah-daerah itu, Mesir atau Syria kan itu. Masih ada Sekitar bekasnya nggak Pak? Masih ada nggak Taman bekasnya Eden di sana? sekarang itu diangkat ke surga, Pak, di langit ketiga. Tapi Di kok dalam orang Wahyu. Irak, Pak Hermawan, kok orang Irak itu nggak pernah ada menemukan tanda bahwa ini ada pernah manusia pertama dilahirkan di sini? Nggak ada Karena Pak. sudah diangkat di langit ketiga, Pak. Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, itu kan dijaga malaikat itu. Jadi Saya supaya nggak nanya tidak itu Pak Herman. Hmm. Kan ini di daerah teritorinya Irak nih diciptakan manusia pertama nih. Tapi sekarang Irak lah ini negara lumayan maju. Mestinya kan mereka ini yang bicara gitu loh. Ternyata negara saya adalah tempat penciptaan manusia pertama gitu loh. Kagak ada loh yang begini-begini Pak di sana. Pak Hermawan kok tahu gitu loh, gimana? Ya kan dari Alkitab, Pak. Itu kan dari Alkitab. Lah mungkin orang Irak itu enggak belajar Alkitab mungkin. Jadi di dalam Wahyu 2 ayat 7 itu Taman Eden itu menjadi taman Firdaus Allah. Minimal dijadikan minimal dijadikan monumen loh Pak di sana gitu. Ya kurang tahu, Pak. Yang jelas Nggak ada sudah ada nggak Kristen pernah meneliti Pak? yang tidak ditemukan kalau sudah diangkat di langit ketiga gimana tuh, Pak? Oh nggak ada lagi jejaknya ya Pak? Iya. Jadi tinggal angan-angan belaka gitu ya? Ya di Wahyu 2 ayat 7 kan tuh juga ada pohon kehidupan itu yang ada di Taman Eden kan gitu, Pak. Baru tahu, Pak, kebalikan, Pak, dengan non Kristen, Pak. Kalau non Kristen dari surga ke bumi. Orang Kristen memang ini pinter-pinter ya Pak ya? Pinter-pinter ngarangnya gitu loh. Ya enggak tahu, Pak, yang betul siapa. Jadi kalau dia So tahu tentang negara orang yang punya negaranya nggak tahu loh. Nah, mungkin enggak belajar Alkitab, saya belajar kebetulan kan. Pandai saya, Pak. Iya pandai Anda daripada Irak loh, orang Irak asli kok pandai Anda gitu loh. Ya, sebenarnya orang itu Hebat harusnya Anda ini. bertanya pada saya itu. Iya. Gitu, Pak. Tadi Anda juga mengatakan Jumat Kliwon itu, maksudnya gimana Pak? Ya, itu kan intermezzo, Pak. Anda tadi pertanyaan enggak berbobot, toh. Oh saya yang ditanya begitu tadi Pak. Ya, kan saya kan ya juga menjawab kan sesuai dengan Tadi saya yang ditanya, saya nggak bisa jawab, jadi saya balikin ke Pak Hermawan gitu loh. Jadi pertanyaan yang enggak berbobot dijawab juga jawabannya enggak berbobot itu. Tapi kalau yang Enggak, saya ditanya, jawaban saya nggak tahu karena nggak ada tertulis. Ya gitu loh, Pak Hermawan menjawab di bumi. Jumat Kliwon tahun berapa kira-kira? tahun 1 ya. Tahun 1 gitu lah ya. Tertulis di mana itu? Ya di kitab Kejadian itu.
pada hari ke-6. Tahun 1 hari ke-6. Ya, iya, iya, iya. Selamat Tahun 1 Pak berarti Henry. Januari tanggal 6. Gitu, Pak. Tanggal 1 Januari. Januari tanggal 6. Iya, 1 Kan tahun Januari. 1 6 Januari. 6 Januari tahun Januari. Tahun 1, Pak. Sebelum tahun Masehi. 1. Sebelum Masehi. Jadi Nabi Adam dilahirkan 6 Januari tahun 1 sebelum Masehi gitu ya. Ya, boleh percaya boleh enggak lah ya. Harinya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Ya wes. Monggo yang lainnya mungkin. Ya sorry Pak Yohanes ya, karena ini memang ada di kita Pak. Lanjut. Yang lain Maremoto. Iya, ya. Saya lanjutkan lagi ya, Pak ya. Halo. Halo, Pak. Monggo Pak. Pak Henry. Iya, jadi yang mana yang duluan manusia jatuh ke dalam dosa atau manusia diciptakan? Yang mana duluan itu, Pak? Supaya dapat itunya jawabannya. Ya manusia dulu lah Pak yang diciptakan Pak. Bagaimana ada manusia berdosa kalau manusia belum diciptakan Pak? Gimana sih? Oke, berarti betul itu Pak. Jadi yang pertama itu manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, setelah diciptakan manusia itu di Taman Eden, kemudian manusia itu melanggar perintah Allah. Nah, setelah mereka melanggar perintah Allah, artinya mereka sudah jatuh dalam dosa. Nah, di saat mereka jatuh dalam dosa, saat itu baru mereka dibuang ke bumi. Perintah siapa Iya. Pak? Melanggar perintah siapa? Itu dalam Kejadian. Ya melanggar perintah siapa di situ? Maksudnya perintah apa tuh? Ya melanggar perintah siapa? Dia melanggar Adam dan Hawa itu mereka melanggar perintah Allah karena semua buah di Taman Eden itu jangan kamu makan. Bentar dulu Pak. Itu Allah itu Tuhan siapa Pak? Allah itu Tuhannya siapa? Allah itu Allah pencipta lah. Ya Tuhannya siapa Pak? Ya Tuhannya siapa Ya itu Tuhannya Pak? kita semua. Tuhannya Memang kita Tuhan, semua. Memang Tuhannya Pak Yohan siapa? Iyalah. Siapa Tuhan Anda? Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, Ya siapa? matahari, manusia. Siapa namanya Pak? Allah. Kok sama Tuhan Anda dengan Tuhannya orang Islam? Ya sama lah, memangnya di dunia ini ada dua Tuhan. Ayo coba. Oh berarti Yesus bukan Tuhan menurut Anda ya? Pak Andi jangan Oh, itu enggak. kemana-mana satu pertanyaan, Pak Andi dijawab dulu. Pak Andi ini kan orang tua Iya. tahu ya. Pak Andi tidak tahu menjawab Jangan. tapi bertanya terus. Anda ini sebenarnya bisa nggak sih Anda ini? Anda tidak tahu jawaban tapi Anda ngorek. Anda ini sebenarnya bodoh. Loh, kalau Betul, jangan emosi dia. Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Aduh, Halo. Iya Pak. Iya Pak. Kita ini diskusi Pak, supaya kita mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta Betul, Pak. yang ada di dalam Alkitab. Jadi, Tapi saya diomelin Pak tadi sama saya diomelin tadi sama mama Pak. Takut saya diomelin. maksudnya itu apa yang kita tanya itu yang kita jawab, jangan melenceng ke lain, gitu Pak. Udah Iya, bagus kan tadi mereka Anda- itu. Tapi Anda kan tadi mengatakan Allah yang menciptakan. Nah itu sembahan Iya. umat Islam loh itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sembahan umat Islam loh itu. Astaga Bapak, namanya Allah itu bukan hanya untuk sekelompok orang Bapak. Allah itu untuk semua orang yang ada di bumi ini dari Adam dan Hawa. Kita ini semua Sepengetahuan berasal saya dari Adam dan Pak, Hawa. tidak sepengetahuan saya Pak, tidak ada kata Allah di Bible Anda itu. Nggak ada. Masalah ada tidak ada itu bukan urusan kita. Yang jelas itu semua kita yang ada di muka bumi ini terlahir dari Adam dan Hawa. Itu Saya nggak dia. nanya itu Pak, itu pasti. Di Bible itu tidak ada Allah Pak, tidak ada. Yang ada kalau di perjanjian baru Theos, kalau di perjanjian lama punya Yahudi Elohim, nggak ada Allah Pak. Iya. Kalau Gimana, Allah Pak? itu kita mau sebut
Kalau Allah itu kita mau sebut Elohim, kita mau sebut Edonai, kita mau sebut Yosua, kita mau sebut Nabi, Tuhan Yesus, itu kan kita yang menyebutnya. Tetapi Ya dia silakan tetap aja Pak, Allah tapi yang jangan satu-satunya. sebut Allah Pak. Hanya di Al-Quran yang ada Allah Pak, nggak ada di kitab lain. Ya benar lah, saya kan bilang Allah, bukan Allah ya. Kalau Allah itu Anda dalam hanya mempelesetkan lidah aja Pak. Ambil dari mana itu Allah itu Pak? Ambil dari mana? Allah itu tidak bisa digantikan. Coba dibaca Yang dalam ngambil Kejadian dari pasal mana 1 Pak? ayat 1 sampai 2. Dari Ya, Alkitab, Anda dari ngambil dari Alkitab. mana? Bible. Di mana? Coba dibaca itu. Coba tunjukkan Pak. Di mana Bentar ya. itu Pak? Ya. Ya sebenarnya nama Allah itu Tuhan, Pak. Di dalam perjanjian lama itu nama Allah itu Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada dalam Allah di Bible Yesaya- Pak. Nggak ada Allah di Bible, nggak ada. Yesaya 42 ayat 8. Nggak ada Allah di Bible, nggak ada. Mudah itu Pak. Saya Nggak bacakan ada. gimana? Coba baca original teksnya, nggak ada. Nggak ada. Nah, ya namanya kan Tuhan Yotefafe itu kan. Nggak Yesaya ada Allah di Bible, nggak ada, nggak ada. Benar deh. Serius saya Pak, nggak ada. Saya bacakan dulu ya. Kan saya membawa data. Di dalam Yesaya 42 ayat 8. Kalau ini serius saya Pak, serius. Kalau tadi bercanda. Di dalam Yesaya 42 ayat 8. Yesaya Kagak ada. Sampai lu keringat dingin juga nyari nggak nemu kok. Nggak dapat. Kecuali terjemahannya ada. Yang saya minta original teksnya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuh, Pak. Ya, berarti bukan Allah ya namanya Tuhan ya. Allah itu gelar, Pak. Tuh, gelar lagi. Dari Ya, mana? Dari mana ambil kata Allah terus Anda bilangin gelar? Lah kalau Tuhan itu nama kan berarti kan Allah gelar. Yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha tahu itu kan gelar. Enggak, saya bilang ini Pak pertanyaan dari mana ilmunya itu? Allah itu gelar dari mana Pak? Ya itu kan gelar masuk generic name. Gimana Pak? Baru tahu tuh. Di mana? Enggak di mana Pak? Ilmu apa yang Anda pakai? Dari ini gini aja deh. ALLAH itu yang ada huruf Latinnya itu original teksnya apa Pak? Ya Elohim itu kalau itu. Ya beda Elohim sama Allah beda. Lah ya berbeda gimana? Kalau itu kan alim lam lam. Susah lah Pak kalau kamu nggak mau jujur Pak. Begini ya Pak ya, dengerin baik-baik. Dengerin ya. Bible yang dibawa oleh orang Belanda ini Pak sampai di tanah Melayu itu Pak ya dirubah, diislamkan sedikit. Makanya Islam di Indonesia itu Pak berbeda dengan Islam yang ada di Eropa. Nah, sorry, Kristen yang ada, sorry ya, saya ulang kembali. Kristen yang ada, dengerin. Kristen yang ada di Indonesia ini berbeda dengan Kristen yang ada di Eropa. Kenapa? Kristen yang ada di Eropa itu terjemahannya ke bahasa Inggris, tidak ada kata ALLAH. Di sana itu bungkusnya Bible. Di Indonesia dirubah Alkitab, ada kata Allah. Kenapa? Karena meniru-niru istilah Al-Quran. Gitu loh Pak. Ini saya jawab Pak. Jadi orang Arab itu sudah ada sebelum Islam berdiri Pak. Jadi di dalam kisah Rasul, sabar Pak, di dalam kisah Rasul 2 ayat 11 itu sudah ada orang Arab Pak. Ini Tahun pada berapa? Ya saya tanya langsung aja, tahun berapa? Sudah Masehi kan? Nah, dengerin dulu, tahun berapa Bible berbahasa Arab? Kristen Arab Pak sudah ada. Iya, Di sini Kristen loh. Arab tentu ada kan kitab-kitabnya tuh. Nah, kitab berbahasa Arab itu tahun berapa? Ya kan sebelum Masehi juga sudah ada Pak. Saya beli 5 miliar Pak kalau saya beli 5 miliar Pak kalau ada Pak. Kan gini Pak, Islam kan berdiri tahun 700. Ini di Susah Bapak kita- ini. Nggak Jadi mau tidak belajar. mencuri, Pak. Bible Kata Allah berbahasa juga. Arab itu adanya di abad ke-9 867 Masehi baru ada Bible berbahasa Arab Pak. Sebelumnya itu nggak ada. Ini sudah ada, sistem Arab itu sudah ada, sebelum Masehi itu sudah ada Pak. Kristen Arab memang sudah ada tapi kitabnya belum ada. Nanti abad ke-9 baru ada kucluk.
Loh, lah ya berarti kan kalau Allah itu dalam Al-Quran berdiri tahun 700 sebelumnya kan Saya sudah tanya ada. dulu, Pak. Dengerin. Kristen itu berasal dari Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari mana Kristen, Pak? Kristen Arab, Pak. Saya tanya, iya makanya. Kristen itu asalnya dari mana? Kristen itu dari Yahudi, pengikut Kristus itu. Kenapa lari ke Arab, Pak? Loh, kan ini kumpul, Pak. Kita orang Mafia, Oke, baik, nggak bisa jawab. Ya. Tuhannya Kristen Arab dengan Tuhannya Kristen Indonesia. Dengerin. Tuhannya Kristen Arab sama Tuhannya Kristen Indonesia sama atau tidak? Sabar. Ini ada orang-orang kumpul pada hari Pentakosta. Aduh, ini lagi. Bapak nyambung-nyambung Yahudi. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Dengerin dulu. Pak Herman. Tuhannya Kristen Arab dengan Tuhannya Kristen Indonesia sama atau tidak? Ya sama. Siapa Tuhannya Kristen Arab? Elohim, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana itu tertulis begitu? Ya di Pentakosta ini kan ada orang Arab, Pak. Oke. Saya nggak mau membantah apapun jawaban Anda. Yang kedua, cara ibadahnya Kristen Arab dengan Kristen Indonesia sama atau tidak? Kok sampai setara ibadah gimana, Pak? Ya kan ada berpakaian Kristen Arab. Kenapa nggak sama? Kan kita Saya ulang membahas lagi ya. bahasa. Saya ulang lagi nih. Cara ibadahnya Kristen Arab sama nggak dengan Kristen Indonesia? Ya ada takbirnya berbeda, ya pasti berbeda tuh, Pak. Kenapa Anda berbeda? Karena ada patokannya di sana kok beda. Mestinya harus sama, Pak. Perjanjian lama aja digenapi dari perjanjian baru. Mestinya harus sama, Pak, cara ibadahnya karena Anda bersumber dari Kristen Arab. Pak, kita orang Indonesia punya adat istiadat sendiri. Orang Yahudi ada orang Batak Artinya pun adalah ada. Orang Kristen Jawa pun Arab artinya adalah Kristen Arab beda dengan Kristen Indonesia, Pak, betul? Ya itu kan sama, Pak. Kalau sama, apakah cara ibadahnya sama atau tidak? Nah, lokasinya aja berbeda gimana, Pak? Apa sih barusan bilang sama, Batur? Orang bilang beda apa sih? Sama-sama Kristennya, pengikut Kristusnya sama. Ya, Cara sekarang ibadahnya sama atau beda? Sekarang ada TikTok, zaman dulu udah ada TikTok gimana? Sama gimana, Pak? Itu berbeda, jelas berbeda itu. Sama atau beda, Pak, cara ibadahnya, Pak? Ya jelas berbeda, ada. Nah, saya kasih tahu, Pak. Dengerin baik-baik. Dengerin. Kristen Arab itu, Pak, utamanya Ortodoks begitu. Itu dia punya cara ibadah selota. 7 kali dalam sehari, Pak. Kalau Kristen Indonesia itu 1 kali dalam seminggu, Pak. Paham sampai sini? Paham? Kok bisa tahu kalau Kristen Arab itu Kristen Ortodoks gimana, Pak? Ya Kristen Arab itu mayoritas Ortodoks, Kucluk. Ini itu mengikuti pengikut Kristus, bukan sudah. Itu kan sifat Ortodoksnya. Maksudnya ini kan dimulai dari loteng Yerusalem yang dipimpin Petrus. Itu loh, Pak. Yang ngikuti Petrus ini loh, Pak, kok bisa. Jadi semua orang-orang ini mengikuti Petrus yang di Kisah Rasul 1 ayat 15 ini. Dimulai dari 120 orang di loteng Yerusalem. Jadi Pak, saya permudah ya. Saya permudah nih. Yesus waktu hidup itu tempat ibadahnya di mana, Pak? Ya di sinagog Bait Allah di Yerusalem. Oke, kalau Kristen tempat ibadahnya di mana? Kristen apa? Sekarang Kristen kamu. di gereja. Ya. Sama nggak tempatnya tuh, Pak? Yesus sama Anda? Sama? Ya sama toh. Bait Allah. Saya ulang lagi ya. Yesus waktu hidup rumah ibadahnya namanya apa? Bait Allah. Di mana? Apa namanya tadi? Yerusalem. Bukan. Tempat ibadahnya apa namanya? Sinagog. Kalau Kristen apa tempat ibadahnya? Gereja. Sinagog dan gereja sama atau beda? Kan Yesus kan orang Yahudi. Saya tanya. Sinagog sama gereja sama atau beda? Ya jelas namanya aja satu sinagog satu gereja kok bisa sama, Pak? Apakah gereja dan itu sama? Kucluk, dengerin. Yesus itu tempat ibadahnya sinagog, kamu tempat ibadahnya gereja.
cara ibadahnya Yesus beda dengan caramu, tempatnya beda, caranya beda. Pertanyaannya, dengerin dulu. Gimana tuh? Dengarkan dulu. Apakah cara ibadahnya Yesus sama dengan caramu? Yesus itu mengikuti orang Yahudi, saya itu mengikuti Kristus, kan gitu toh. Oke, kamu pengikut Yesus nggak? Pengikut Kristus. Oke, kenapa nggak sama cara ibadahmu kalau kau mengikuti dia? Nah kan ajaran Kristus berbeda dengan Yahudi, Mas. Gimana tuh? Berarti kamu bukan pengikut Kristus, kamu pengikut setan. Iya, kamu tuh. Enggak, yang lainnya dulu. Aku pamit dulu ya. Ya udah. Monggo. Ya, shalom. Tapi terima kasih semuanya nih ya. Semuanya yang di bawah ini. Ya. Kenapa ya orang Kristen ngeyel semua ya? Aduh, heran saya. Pak Yesua, Yesus itu ibadahnya di sinagog. Kenapa Anda di gereja, Pak? Kok beda tempat ibadahnya, Pak? Yesus. Ya, Pak Yohanes, kok beda? Iya, halo. Iya, Pak. Iya. Kalau masalah sinagog sama gereja itu hanya berbeda tempat dan berbeda nama, tetapi tetap sama. Apanya yang sama, Pak? Beda, Pak. Gereja nama beda, tempat beda, Pak. Kalau Anda mau lebih tahu jelas lagi, gereja yang sebenarnya itu adalah pribadi orang itu, bukan gereja yang ada salibnya, yang dibangun saya nanya ada bangunannya, Pak. Yang saya nanya bangunannya, Pak ya. Oke, kalau di sinagog itu menyembah siapa, Pak? Menyembah Tuhan lah. Oke. Jadi Yesus waktu ke sinagog menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Berarti Tuhan menyembah Tuhan. Ya enggak lah, dia kan itu waktu itu kan masih manusia. Oh, waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Anda enggak paham kalau masalah itu dijelasin pun enggak paham. Coba kasih jelas, Pak. Saya tunggu, Pak. Iya, saya mau jelaskan ya. Di sini kita enggak berdebat. Kita mau jelaskan supaya kita dapat kebenarannya di mana gitu, Pak. Nah, jadi yang Yesus sembah itu, dia karena waktu itu dia masih memiliki tubuh manusia, masih tinggal di bumi. Nah, sebenarnya dia itu Allah Tritunggal, utusan Allah, diutus Allah ke bumi untuk menyelamatkan manusia, semua manusia yang ada di bumi yang berdosa itu. Udah ramai yang cocok nih. Nah, jadi kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Nah, di situ dia. Saya bukan itu dipertanyakan, Pak. Iya. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, itu masuk ke sinagog kan menyembah Tuhan, tuh Pak ya, betul ya? Iya. Ya. Ah, waktu Yesus menyembah itu, Yesus itu sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan, Pak? Silakan. Itu dia jadi firman yang jadi manusia, makanya dia di bumi. Artinya Yesus waktu hidup di dunia ini belum jadi Tuhan ya, Pak ya? Kok belum jadi Tuhan sih? Berarti berarti kalau Yesus Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan gitu. Gini loh, Tuhan itu hanya satu-satunya pencipta. Cuman kalau dijelaskan karena Anda bukan Anda ini nggak menjelaskan, Pak. Anda malah bikin buram. Anda ini bukan meyakini kepercayaan Kristen, makanya nggak paham. Iya, makanya ini loh, Pak ya. Dengerin baik-baik, Pak. Yesus itu masuk ke sinagog menyembah Tuhan. Betul ya, Pak ya? Iya. Ya. Nah, waktu Yesus menyembah Tuhan, Yesus itu Tuhan atau dia bukan Tuhan, Pak? Waktu Yesus menyembah, silakan, Pak. Itu manusianya 100% dia. Oh, berarti waktu Yesus di muka bumi masuk ke sinagog, dia belum jadi Tuhan, masih manusia dia, betul? Iya. Oke, kalau begitu kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Mau dilihat kah? Iya, kapan Yesus menjadi Tuhan, Pak? Setelah kapan? Kita baca dalam Yohanes pasal 14. Salah, Pak. Kalau Anda mau jawabannya kapan Yesus jadi Tuhan, di Kisah 2:36 sama Roma 14 nomor 9, Pak.
apa bacanya tuh? Iya, dia mati dulu, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Gitu loh Pak. Ya, Jadi syarat itu Yesus menjadi Tuhan harus disalib dulu Pak, terkutuk, baru jadi Tuhan. betul, itu sebagiannya. Tapi yang lebih jelas lagi dalam Yohanes Yohanes berapa? Yohanes berapa itu? Lucu juga nih Kristen kalau diskusi ya. Mau nerangin tapi mau bikin buram malah. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Tapi kebetulan yang mati itu adalah orang fasik, orang yang berdosa. Karena nggak boleh menyalib orang yang tidak berdosa. Jadi yang dia tuhankan itu adalah Kristus, bukan anaknya Maria. Sebagaimana tertulis di Kisah 2:36. Theos membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Bukan anak Maria itu yang disalib. Anak Maria nggak layak disalib, orang dia orang mulia kok. Balik lagi kan salam doa Kristus. Mana ini orang kok menghilang? Lord Oreo. Lord Oreo. Halo Bang. Ya, gimana Bang? Yohanes berapa? Iya. Sebutin aja Pak. Waduh, kalau pakai satu perangkat gini nggak kedengeran loh. Ora krungu Pak. Pak nggak kedengeran itu Pak. Bapak ke? Bapak ke? Inyong ora krungu kepriwe? Kata orang Sunda bantu kadangu akang. Waduh. Kang. Ya, iya. Gimana itu Kang? Itu apa namanya, ngopi dia tuh. Mendem. Kalau butuh data Pak Yohanes, Ini aku telepon tunjukin aja. Mas Glenn dulu. Mas Glenn telepon saya nggak gua angkat. Tunggu. Ayatnya ditunjukin aja Bang Yohanes, biar kita nanti yang nyari. Kasihan loh. Satu perangkat ikut debat, cari ayatnya langsung tenggelam. Res, oi. Cana emosi. Halo Bang. Res, Halo. ya gimana Bang? Itu kan udah jelas dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Apa perlu dibacakan? Kalau dibacakan Abang terjeda nggak? Enggak. Ya udah bacakan. Kayak oke. Tuh kan terjeda kan? Gimana kita mau ngedengarnya? Halo Bang. Nggak kedengaran ya? Enggak. Apa Yohanes berapa Bang? Ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, di situ Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Ngomong Pak, kita hafal kok Pak, nggak usah lu cari gitu. Kenapa itu? iya sudah. Nah, itu dia yang kalau kita mau melihat kealahannya itu, dia sudah naik ke surga, itulah dia menyediakan tempat bagimu, bagi orang-orang yang percaya. Jalan dia Pak, jalan. Yesus itu jalan, bukan tujuan Pak. Iya, jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal itu. Ya Kalau kan? menurut Anda mau selamat masuk surga itu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan Pak? Yesus Tuhan lah. Jadi Tuhan, jalan Tuhan menuju Tuhan gitu.
Bukan, pengertian salah itu. Nah, Yesus Tuhan Pak menurut Anda? Yesus diutus itu, Loh katanya itu Tuhan, kok utusan lagi? Mana sih? iya, dengarkan dulu. Yesus Ya. diutus itu ketika dia menjelma menjadi manusia yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, itu diutus dia ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang utus siapa Pak? Yang utus siapa? Yang utus Allah Bapa. Oke, yang disembah siapa Pak? Waktu Yesus menjadi utusan, yang disembah siapa Pak? Allah Bapa. Nah, sekarang ini siapa yang disembah Pak? Sekarang ini ya Allah Bapa Bukan Yesus. di dalam Yesus. Loh kok ada Yesus masuk? Ya itu kan nama waktu dia masih di bumi kan namanya Yesus. Kok utusan dimasukkan dalam hal disembah? Kenapa? Dari mana Pak? Dasarnya gitu loh. Tadinya utusan dimasukkan dalam disembah. Kok bisa? Karena dia sudah menjadi Allah, dia sudah naik ke surga waktu kebangkitan itu, Bang. Berarti di surga itu Tuhan Anda dua. Tuhan itu nggak ada dua, nggak ada tiga. Berapa? Itu Esa. Siapa kalau yang Esa itu siapa? Esa itu Allah. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya, Bang. Yesus di surga itu Pak naik sama badannya loh Pak. Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus di surga tetap anak manusia Pak. Nggak bisa dipungkiri itu. Betul, itu udah pakai tubuh kemuliaan itu, Bang. Pakai tubuh kemuliaan. Di mana ada tertulis tubuh kemuliaan Pak? Waktu dia naik ke surga. Di mana ada datanya tubuh kemuliaan Pak? Waktu setelah kebangkitan lah. Yang makan ikan goreng itu Pak masih tubuh asli loh Pak, punya mulut ngunyah Pak. Itu jelas karena dia itu manusianya waktu dia di bumi diutus ke bumi itu manusianya Jadi bisa waktu yang terangkat ke surga ini Pak, yang terangkat ke surga ini tubuh asli atau tubuh palsu? Itu tubuh kemuliaan. Di mana tertulis Pak tubuh kemuliaan yang terangkat? Setelah kebangkitan. Ya, tubuh kemuliaan ini anaknya Maria atau bukan? Ya jelas anak Maria lah yang didatangi oleh Gabriel. Berarti Nama yang Yesus itu berarti yang terangkat ke surga ini anaknya Maria gitu ya? Iya, jadi nama Yesus itu bukan Yusuf dan Maria yang kasih nama itu, tetapi malaikat Gabriel menyampaikan itu. Bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu dia. Saya ulang Pak, yang terangkat ke surga ini anaknya Maria atau bukan Pak? Anaknya Maria. Anaknya Maria. Berarti Tuhan Anda di surga anaknya Maria gitu ya? Iya. Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan Anda anaknya orang, anaknya Maria gitu. Betul? Betul ya Pak? Makanya Anda kan belum yakin sama Yesus, belum percaya, makanya engkau nggak nyambung. Ini gitu. bukan masalah percaya nggak percaya Pak, ini masalah data yang kita bahas. Markus Pak 16:19 terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Lukas 22:69 mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang kita bahas data bukan iman yang kita bahas Pak. Artinya Betul. apa? Sesuai data di surga itu Yesus masih manusia Pak, masih laki-laki dia, anaknya Maria. Betul apa betul? Salah. Loh, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan Pak, Yesus di surga itu anak manusia atau bukan? Itu udah Allah itu. Udah kealahannya. Ini data yang Anda lawan Pak. Betul, bukan melawan itu tidak. Itu berbicara masalah anak. Kalau begitu saya tanya Pak, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Ya di surga lah. Berarti Tuhan Anda anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Masih anak manusia, betul? Betul, anak manusia waktu dia menjelma menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan Anda itu anak manusia, betul? Iya. Ya udah. Tetapi Anda harus tahu bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu bukan hasil hubungan suami istri manusia secara daging,
Ya saya nggak menuduh itu Pak. Saya nggak membahas itu. Saya nggak pernah menuduh kalau Yesus lahir bukan suami istri. Saya nggak pernah nuduh begitu Pak. Nah, makanya dia itu Allah. Jadi anaknya Maria ini, menurut Anda anaknya Maria ini siapa? Yesus. Tuhan atau bukan? Ya jelas Tuhan lah. Kenapa dibolak-balik lagi? Berarti anaknya Maria Tuhan gitu ya? Iya, yang menyelamatkan umatnya dari di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan Pak? Sejak bayi kah atau di usia berapa gitu? mulai dari sejak dia diutus dari sorga turun ke bumi sampai dia dikandung, yang disampaikan oleh malaikat itu bukan manusia loh yang menyampaikan, malaikat. Berarti yang dikandung Maria bukan manusia ya Pak? Secara manusia, tetapi dia Allah. Secara manusia dia memang faktanya Pak, saya tanya, bukan secaranya, faktanya. Ya. Isi kandungan Maria itu faktanya Pak, manusia atau Tuhan Pak? Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Berarti anaknya Maria dalam kandungan manusia ya Pak ya? Iya, karena kami meyakini itu Yesus itu manusia 100% di saat dia di bumi, dan Allah 100% di saat dia sudah di sorga. Itu. Jadi anaknya Maria ini kesimpulannya Tuhan atau manusia Pak? Tuhan lah, kan disampaikan malaikat itu. Malaikat baik. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu ya? Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku gitu? Oh enggak. Maria itu hanya dipakai alat untuk kelahirannya. Jadi antara Yesus dan Maria bukan anak ibu, bukan ibu anak, bukan? Gini loh. Ya gimana? Maria itu kan manusia biasa dari keturunan Adam juga. Iya kan? Halo. Saya nggak nanya itu Pak. Rahim yang sorry. Ada bayi yang keluar dari rahim Maria, itu anaknya Maria atau anaknya tetangga Pak? Anak Maria lah memang. Anak Maria, baik. Siapa namanya Pak? Sesuai yang disampaikan oleh malaikat itu namanya Yesus. Yesus. Jadi anaknya Maria yang nama Yesus ini Tuhan atau bukan Pak? Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, berarti Bunda Maria melahirkan dan merawat Tuhan, betul? Iya, secara manusia. Loh kok manusia lagi, kan Tuhan? Anda hanya melihat sebatas manusianya saja, tidak melihat dia Tuhan. Justru saya ini mau menghilangkan manusianya Pak, saya pengen bahas Tuhannya Pak. Anda membahas manusianya gitu loh. Anda konsisten dikit apa? Saya ulang kembali, konsisten Pak, jangan mendua. Bunda Maria ini, dengarin Pak, Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan itu yang diutus malaikat itu. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bunda Maria merawat Tuhan. Karena Bunda Maria pernah merawat Yesus, betul? Iya, itu secara manusia Bang. Loh, jadi anaknya Maria manusia, bukan Tuhan. Kalau dia hadir di dalam bumi ini, dia sebagai Tuhan, sama seperti Musa melihat Tuhan hadir di bumi, waktu itu seperti nyala api. Jadi sekarang kesimpulannya nggak usah ke Musa Pak. Ini pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ada itu bayi Pak. Ini kan gini kisahnya Pak. Lukas 2 itu Pak. Lukas 2 mulai 11 lah sampai 1 sampai ke bawah itu gitu. Ya, itu kan ada Raja Agustus Pak, dengerin dulu Pak. Memerintahkan untuk seluruh penduduk dunia untuk disensus. Pergilah Pak Yusuf bersama Bunda Maria yang suami istri ini. Jadi Pak Yusuf istrinya dalam hamil besar. Pergilah dia dari Nazaret ke kota Daud. Dalam perjalanannya menemukan gembala-gembala yang mengembalakan dombanya di malam hari. Sampailah dia di kota Daud. Dalam perjalanannya penginapan penuh, terpaksa dia istirahat di luar penginapan. Melahirkanlah dia. Ada bayi dilahirkan, dibungkus lampin, taruh di palungan. Pertanyaan ini, bayi yang dibungkus lampin taruh di palungan ini, bayi ini Tuhan atau manusia Pak? Silakan.
ketika dia dilahirkan, karena kami punya konsep itu dua, Bang. Ya, Nah, ini murid saya konsep, datang nih. ya, konsep kita dua. Memang yang dilahirkan itu secara manusianya. Oh, berarti yang dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan, tapi manusia, betul? Kayak mana sih konsepnya? Konsep kami itu, keyakinan kami itu. Kok Anda jadi Yes. bingung gitu loh, Pak? Saya nggak bingung, cuma Anda yang salah, yang bingung. Loh, saya lagi nanya, Pak. Kok saya nanya, kok saya yang salah? Bayi yang dibungkus lampin ini, yang digendong nih, diambil Maria dirawat, bayi ini gitu, Pak. Tuhan atau manusia, Pak? Udah saya berkali-kali tadi jelaskan, dia itu Tuhan yang diutus oleh Allah turun ke bumi menjadi manusia. Oh, berarti anaknya Maria adalah manusia, Pak. Sekarang ini pertanyaan saya. Maria ini mengandung anak Tuhan apa bukan? Ya, Anak Tuhan yang dihamili Maria gitu, bukan manusia. Oh, itu keliru itu, bukan masalah Tuhan. Yang keliru, kamu bilang keliru, yang keliru kamu, Bang. Biar belum kamu lanjut segalanya, pertanyaanmu aja dari awal aku udah enggak ini loh, enggak masuk gitu bagi aku. Gini loh. Iya, oke. Jangan Yes. kita samakan. Iya, aku tidak pemikiran sama-sama. Allah. Dengarkan dulu. Iya, oke. Jangan kita samakan. Halo, bisa Iya. tenang. Dengar aku, Bang, silakan. Kalau Anda ngomong saya nggak bisa. Oke, aku mute aja. Padahal iya. Oke, jadi gini, Bang. Apa tadi itu? Yang ditanyakan tuh. Jangan disamakan pikiran manusia dengan pikiran Allah. Jadi Yesus ke dalam dunia, dia lahir dari rahim Maria itu disampaikan malaikat Gabriel, bukan hasil hubungan manusia secara yang kita pikirkan saat ini. Yang kita pikirkan kan hubungan suami istri. Itu yang nggak usah lanjut di situ, itu memang nggak masuk gitu. Oke, terus. Nah, jadi Allah itu hadir ke dalam dunia memakai rahim Maria. Ya, jangan Anda plesetkan itu bahwa Maria dihamili oleh Allah. Itu pikiran manusia yang selalu memikirkan hal yang seks dunia. Ya. Iya, gak ada yang seperti gitu, Bang. Lanjut. Oke, jadi kealahannya itu yang dilahirkan itu disampaikan oleh malaikat itu sampai hari ini dia sebagai Tuhan. Ya. Memang dia Allah 100%, manusia 100%. Begitu dia konsepnya. Jadi maksud Anda tadi yang bertanya-tanya itu mau menghilangkan kemanusiaan Yesus ini. Sedangkan kemanusiaan Yesus ini mulai dari lahir sampai usia 33 tahun. Pertanyaan saya sekarang, Bang. Allah itu bukan bisa segalanya? Allah itu maha kuasa loh. Dia bisa segalanya. Iya, bisa segalanya. Kalau dia bisa segalanya, kenapa dia menjadi-jadi lagi manusia gitu, Bang? Bukan menjadi-jadi, Bang. Dia lahir itu karena dosa manusia. Hubungan manusia dengan Allah sudah terputus zaman Adam dan Hawa karena dosa. Oke, dosa apakah yang sampai Allah sendiri ini memutus dirinya menjadi manusia ini? Dosa apa yang benar-benar ini yang gak bisa diatasi sehingga Allah sendiri ini turun menjadikan dirinya sebagai manusia? Dosa apa itu? Coba disebutkan. Itu dosa ketika Adam dan Hawa itu melanggar. Adam dan Hawa sebelum Yesus lahir, Adam dan Hawa sudah ada. Manusia pertama. Silakan. Gini loh. Nah, iya. Kita mengakui bahwa semua manusia yang ada di bumi ini adalah keturunan dari Adam, betul? Iya, silakan. Iya. Nah,
ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melanggar perintah Allah, saat itu hubungan manusia terputus dengan Allah dan mereka berdosa. Ya aduh, kok lari kemana-kemana ini abang, nggak masuk akal yang kutanya. Lain pula kok, yang kutanya itu tentang Yesus, kok melari lagi tentang Adam, gimana ini? Yesus kan belum waktu tentang Adam, waktu penciptaan itu. Belum Iya, diceritakan. kenapa tadi yang kita ceritakan tentang Yesus kok lari lagi ke Adam, gimana ini? Bisa jawab apa enggak? Kalau nggak bisa jawab, bilang gak. Kan abang nanya kapan manusia jatuh dalam dosa, iya kan? Iya. Nah, di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melanggar perintah Allah, saat itu. Iya. Gitu. Nah, terus? Makanya semua manusia yang ada di muka bumi ini mewarisi dosa Adam. Makanya Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka yang berdosa itu agar mereka kembali lagi kepada Allah seperti biasa. Nah, yang datang ke di dunia ini manusia apa? Dia manusia yang dikenal sebagai Yesus Kristus itu dilahirkan itu. Ah, bukan penerima firman gitu. Penerima firman. Nah, kamu banyak keliru ini bang, kamu gak jelas. Kalau kamu belum mengerti tentang agama, jangan sosok. Biarlah agamamu itu diinjak-injak orang, biar terima aja bang. Memang semua manusia itu gak mau agamanya diinjak bang. Saya Kristen Protestan bang. Memang aku gak mau diinjak, tapi aku itu kalau memang aku salah boleh diinjak. Kalau enggak aku protes apa yang aku anggap benar bang. Tapi abang ini gak nantang abang ini gak mau untuk diinjak agamanya, tetap walaupun salah tetap pro. Kalau mau dijelas, gimana pun nggak beres semua pertanyaannya. Oke. Halo bang, saya mau tanya nih, Anda ini Muslim atau Kristen? Kristen Protestan bang. Kok Kristen Protestan nanyanya berbelit-belit? Oh, berbelit-belit. Ini Kristen Protestan yang benar-benar Kristen Protestan menyampaikan kebenaran bang. Aku jangan abang menganggap aku bahwa Muslim. Kebenaran yang kusampaikan itulah yang benar-benar kebenaran. Masa Yesus diutus sebagai anak manusia yang diutuskan oleh Allah, tapi banyak manusia yang dibilang anak manusia itu Tuhan, itu di Bible mana dan di Alkitab mana itu manusia dibilang Allah? Coba kamu carilah di Alkitab mana manusia itu dibilang Allah. Kalau ada, dari mana pun aku bisa terbang nih bang. Dari Menara Monas pun aku bisa terbang bang. Kalau kamu bisa menjelaskan bang. Kayaknya Anda ini Muslim. Begini. Ini kebanyakan. Kalau orang jujur dibilang orang Muslim sudah. Ini sudah. Iya, karena Anda tidak percaya ketuhanan Yesus Kristus itu. Gimana aku percaya kalau penurut dalam diri saya itu, kalau itu penyesat gimana? Kalau nggak masuk akal dalam diri saya, gimana aku percaya? Kalau macam aku disuruh masuk jurang, apa aku masuk jurang sedangkan aku tahu itu tujuannya jurang, apa aku terpaksa ikut masuk jurang gitu? Aku ikut gitu untuk membela kebenaran itu, membenarkan sesuatu yang nggak seperti yang kuinginkan itu, karena jaga kehormatan. Aku walaupun jurang ikut gitu. Kalau aku tahu itu. Halo bang, berarti Anda ini Protestan. Kristen Protestan, aku dibaptis dengan Putra, Bapa dan Roh Kudus. Apa lagi? Mau aku doa? Berarti kita enggak usah berdebat. Nah, debatlah apa yang kau ingin sampaikan. Kalau kamu nggak mampu lawan saya, bilang sama hostnya, bilang sama yang lain-lain. Jangan saya. Kalau memang kamu nggak mampu lawan saya, oke? Kalau di dalam pengajaran Kristen, oke, oke, iya aku dengar. Halo.
Oke. Kalau yang pengajaran Kristen itu, yang semuanya pengikut Kristus itu, dia tidak ada saling melawan. Tidak ada saling melawan karena itu kebodohannya. Kalau dia nggak bodoh, nggak mungkin. Orang yang nggak melawan, ikuti-ikuti itu orang bodoh. Nggak ada pikirannya sendiri. Kalau memang ada pikirannya sendiri yang dia dapat, yang mana yang benar, dia pasti bertindak. Walaupun dia sendiri, dia pasti berdiri tegak. Walaupun nggak ada yang melindunginya. Oke? Anda di situ di gereja itu bagian apa? Pendeta, pastor? Oh, jangan kau lari ke sini ke sana. Abang lebih tua daripada aku. Aku ini baru 27 tahun, Bang. Saya tidak yakin kalau Anda itu pengikut Yesus. Ampun dah. Orang Kristen kalau jujur mengatakan kebenaran itu pasti kebanyakan oten bodoh ini dibilang aku menyamar jadi Kristen. Ampun dah. Oke, kamu mampu lawan aku apa enggak? Kalau nggak mampu, biar aku oper ke lain tempat. Mampu enggak? Kalau nggak mampu. Nah, sekarang tunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan kemampuanmu. Apa yang ingin mampu kamu itu yang kamu tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Oke, saya tanya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Tritunggal, Allah Bapa dan Roh Kudus? Kalau Allah Bapa aku percaya, kalau dibilang Roh Kudus aku nggak percaya. Itulah yang membuktikan bahwa Anda itu bukan pengikut Kristus. Ini kalau kita punya pendeta mengajarkan kita kebodohan, jangan ikut bodoh, kita berpikir sendiri. Kalau pendeta mengajar kita masuk jurang, jangan kita masuk jurang, kita bisa pikir itu berbahaya jurang apa enggak, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan begini jadinya nih kacangnya, tapi saudara-saudara. Paham saya. Oke Bang, paham saya. Kalau paham, iya. Ya. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Oke. Boleh nggak? Boleh, apa saja beribu pun boleh. Ini kebenaran, tetap menjelaskan kebenarannya. Oke. Coba Abang sebutkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan rasuli, coba salah satu kata seperti contoh, coba Abang sebutkan. Kan saya bertanya, Abang kan Abang bertanya Kristen Rosilia. Biar yang aku minta ini biar orang penonton di bawah ini, di mata penonton ini 1.800 ini, biar menyaksikan kamu yang menyebut, biar ada bukti dan kenyataan. Jangan saja saya ini nipu-nipu gitu, nanti kasihan mata penonton ini dicuriga saya ini bohong-bohong juga gitu. Nah, sebutkan Rasulullah. Kalau saya yang nyebutkan, berarti saya bukan bertanya, saya menjawab. Orang yang orang yang bertanya apa ada contoh apa enggak? Kalau memang enggak ada contoh untuk pertanyaan itu, enggak mungkin orang tahu apa yang Abang tanya. Kalau enggak ada contoh atau penjelasan sesuatu benda seperti apa, ada contoh apa enggak? Kalau sama sekali untuk pengen bertanya, orang pun pasti bilang dia ini tanya apa? Ini parah nih. Nah, Anda itu tanya apa? Contoh nggak ada. Cuma kalau aku jawab, Abang mau makan mie ayam tidak? Nah, ini pendapat saya karena nggak ada penjelasan. Abang mau makan mie ayam tidak? Iya, itu baru sesuai bagi Abang. Kan saya nanya. Iya nanya harus ada contoh satu Bang. Kalau nggak ada contoh satunya, aku bilang Abang mau makan mie ayam apa bakso?
Karena sesuanya keinginan saya, sedangkan aku ini jual bakso dan mie ayam. Sedangkan pertanyaan abang itu nggak ada yang abang maksud dan yang aku jual. Jadi yang aku tawarkan kepada abang, karena nggak ada penjelasan, pasti aku tawar, abang mau bakso apa ayam? Kan pasti aku ngomongnya seperti gitu. Oke, jadi saya kasih bocoran ini. Pengakuan iman Rasul itu salah satunya, aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Teruskan coba. Aku percaya Allah pencipta langit dan bumi serta isi-isinya yang ada. Itu benar. Nah, Allah